Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila dengan NPM 237555005 dari program studi akuntansi perpajakan kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang, mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit hubungan antara PPKD dan SKPD. Apa sih kepanjangan PPKD dan SKPD itu? PPKD adalah penjabat pengelola keuangan daerah, dan SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dimana PPKD berperan sebagai pengelola anggaran dan komitmen keuangan daerah. Sedangkan SKPD adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan dan program daerah. Penjelasan yang selanjutnya yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan berdasarkan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain, pendapatan daerah yang sah. Contoh pendapatan asli daerah yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang sah. Contoh pendapatan transfer yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk contoh pendapatan lain-lain daerah yang sah yaitu pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Prinsip akuntansi pendapatan daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran yang pertama yaitu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya yaitu definisi dari pendapatan berdasarkan laporan operasi, yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan berdasarkan laporan operasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan asli daerah, contohnya seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah, pendapatan asli daerah lainnya. Kedua, pendapatan transfer, contohnya dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya seperti pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Prinsip akuntansi pendapatan daerah berdasarkan laporan operasi yaitu diakui saat timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, pendapatan direalisasi, adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan berdasarkan laporan operasi yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang pendapatan adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan,
piutang hibah, piutang pendapatan lainnya. Yang kedua, piutang lainnya. Yang termasuk piutang lain-lain adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Yang pertama, telah diterbitkan surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Penyajian piutang yaitu yang pertama disajikan sebagai aset lancar di neraca sebagai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang kedua, disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas bulan berikutnya. Yang ketiga, aset lancar diungkapkan pula dalam catatan atas laporan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.